hu aha hu aha. Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha
ورزقنا وعملنا وجمعنا وأولادنا وأموالنا وكسبنا وتجارتنا وعلمنا وقوتنا بعدد المخلوق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح المغفرة صلاة تغفر لي بها ووالدي وأولادي وجميع المسلمين وتفرج بها كربتي وسقائي وتغدي بها هوائجي بعدد علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قلب المسرور ومفتاح الميسور وفاتح لما أغلق وشافي العلال ومفرج الكروب والهموم وعلى آله وصحبه وبارك. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal aswa'i wadarai wal balai wa hamajatis sayatin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani dikabulkan Allah segala hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat kita, dan terkhusus hajat kita kepada dambaan hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama beliau di dunia ini, di barzah dan akhirat kelak. Mudah-mudahan disertakan pula ibu bapak kita, handai taulan kita, bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sgil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita tidak terbayang seperti itu. Ada kisah Paloi, Bu, kisah Paloi lah. Paloi ini melihat seminar tahu lah pian seminar mau ada ceramah tuh nah. Seminar. Habis melihat seminar tuh, bah ini aja Paloi kisah nggak ngerti aku. Keluar Paloi. Ada TV di warung, singgah di warung ada TV pas kisah Ronaldo kah? Ronaldo diwawancarai oleh wartawan, pemain bola kan Ronaldo tuh.
Saya selama hidup ini aja Ronaldo. Selama hidup saya aja Ronaldo. Saya hidup dengan seorang perempuan selama hidup saya sampai sekarang. Dan perempuan itu, kok itu bukan istriku. Wah, terkejut ya orang-orang yang hadir di TV itu kan. Lalu Ronaldo berkisah, itu adalah ibuku. Ujar, wah ini mantap ya Pak Ronaldo nih. Pulang kena kok kasih kejutan jada sama istri coba le. Pulang, oh berkisah elon istri, saya selama hidup ini coba le, sering bersama dengan seorang perempuan. Wah. Dan dia bukan istriku. Wah, coba habis itu Palai tidak sadar lagi. Di hadapan istri dia tuh, pas bangun dia Pak di UGD sini. Dicatok istri sini pakai pakai panci. Hah, panah juga kalau tuh. Hilang lenyap yang lain jala. Nah, belum habis kisah Palui, pukul istri sudah. Maksud Palui mengisahkan ibunya. Nah, hati-hati dengan istri lah. Biar aja bila istri itu pemamaian di rumah macam-macam lah. Nggak usah dilawanin, nggak usah dikomentarin, nggak usah didebat. Biar akan jadinya masuk neraka, biar aja masuk neraka. Salah lah. Bapak aja, lah. Bawa bapak aja. Paham ya kalau lah bahasa kita, bawa bapak. Hah? Bawa bapak. Anggap tidak pernah ada. Nah, selesai dah masalah. Daripada berdebat. Habis rokok sebungkus melawan istri itu udah bisa habis-habisnya masalah. Ini aja yang paling benar dah sudah. Udah bicarakannya kasihkan sama istri. Dalam kitab Jala'ul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan kepada kita, waihaka, celakalah engkau, imtisalul amri wantahu anin nahyi wa wafaqa fil afati summa sallim nafsaka liyadil qadari bila lama wala kaifa, bila lima wala kaifa. Celakalah dirimu, engkau katanya menegakkan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Mic-nya model model apa? Model mengaum disetelkan Bang. Wa wafaqa fil afati, dan engkau katanya ingin berselaras dengan afati, segala godaan dan gangguan musibah pada dirimu. Summa salim nafsaka, kemudian engkau menyerahkan dirimu liyadil qadari, dengan ketentuan-ketentuan Allah, wala kaifa, tanpa mengeluh sedikit pun. Najarallahu azza wa jalla ma'a ilmihi, memandang Allah dengan ilmu Allah, bika khairun min najrika li nafsika, lebih bagus daripada pandanganmu terhadap dirimu, ma'ajahlika bi rabbika, bersamaan dengan jahilmu, kebodohanmu kepada Tuhanmu. Begini, engkau sudah tahu sekarang bahwa menegakkan perintah Allah, menjauhi larangannya itu harus dilaksanakan. Tapi masih juga kadang-kadang perbuatan itu engkau lakukan, gitu kan? Seharusnya engkau bisa berserasi dengan ketentuan Allah dalam hidup ini. Kan kamu sudah muslim, kamu sudah dekat dengan Allah, kamu sudah sering sholat mungkin, apalagi tidak sholat ya. Tapi engkau ternyata masih saja tidak bisa sepakat dengan ketentuan Allah. Summa salim nafsaka, seharusnya engkau serahkan dirimu itu kepada Tuhanmu. Liyadil qadari, sesuai dengan ketentuan Allah. Bila kaifa, tanpa ada pertanyaan, tanpa mengeluh sedikit pun. Seharusnya seperti itu. Tapi kenapa kamu tidak lakukan juga?
Kalau sudah sekarang engkau lakukan, sudahkah? Sudah, ya sudah. Wahai Syekh, sudah menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sudah bisa berserasi dengan ketentuan Allah, sudah berserah diri atas segala ketentuan Allah, sudah. Bila kaifa, tidak ada keluhan apapun, tidak ada pertanyaan kepada Tuhan, tidak ada, sudah dilaksanakan. Sekarang najarallahu azza wa jalla ma'ilmi, memandang Allah dengan ilmu Allah, sudah. Memandang Allah dengan rahmatnya, apa yang diberikan Allah kepada diri kita selama ini, bisakah kita terima dengan baik? Itu namanya memandang diri kita maupun lingkungan kita dengan pandangan Allah azza wa jalla. Misal apa yang kita pandang buruk belum tentu itu adalah buruk menurut Allah. Apa yang kita pandang baik belum tentu itu baik menurut Allah. Asa antuhibba say'an bahwa syarrul lakum, boleh jadi apa kata Allah yang kamu pandang itu baik, engkau sukai, justru itu buruk bagi kamu, buruk menurut Allah. Apa saja yang kamu anggap itu benci, belum tentu itu adalah Allah benci juga terhadap itu, tapi justru serbalik, Allah justru menyukai keadaan itu. Jadi apa yang kita pandang dalam dunia ini buruk bagi kita. Tadi istri kita yang punya akhlak yang jelek, ya kah? Marah-marah kepada kita, suaranya kadang-kadang lebih keras daripada kita. Jangan model kayak Nabi Ibrahim itulah, mudahan celaka istriku nih. Jangan. Karena jatuh kayaknya di pasar di mana kah? Siapa lagi mau bati? Iyalah. Hah? Tapi sudah, panakan aja sudah. Baik aja itu. Berarti Allah mengajariku riyadah kepada diriku, berarti nah ini orang mengenal Allah. Mengajari kepadaku, Allah mengajari kepadaku apa yang diajarkan Allah untuk tenang dan sabar dalam hidup ini. Sudahkah engkau melakukan pandangan seperti itu? Berbalik, pandangan sifatnya berbalik. Kaulah memahami itulah dalam hidup sehari-hari. Melihat anak nakal, sakit hati enggak? Tapi siapa yang bisa merubah anak nakal toh? Hah? Ya kah? Dulu anak-anak di Rawasari di Simpang Jagung nakalan, banyak nakal ya lah. Ya kah? Yuk, siapa yang bisa merubah? Bahkan bisa sudah nang tua di sini orang lah nakal bahari. Tapi tiba-tiba belakangan waktu, berjalan waktu ya lah, berubah sendirinya nya. Subhanallah. Apa kita benci mereka? Tidak bisa kita. Itulah adalah menunggu atau melihat dengan pandangan Allah aja wajalla. Tenang kita. Tidak perlu kita mengejek orang lain. Nah, pandanglah segala sesuatu dengan kehendak Allah. Bersamaan engkau tahu engkau sendiri ma'ajahlika ila rabbika, engkau sering sekali bersamaan dengan kejahilanmu memandang Allah aja wajalla. Kita ini alam semesta ini sudah ketentuan Allah sudah fix, sudah final, sudah. Yang namanya awan tuh di atas langit, ya lah. Nah, nggak bisa apa-apa lagi kita. Yalah, kalau orang kaya itu ya enaknya bepergian ke sana kemari ya lah. Tapi kekayaan, bahkan apa saja di dunia ini tidak merupakan tanda orang itu ahli jannah nanti, ahli surga nanti. Tanda orang itu disayang Allah azza wa jalla. Tidak bisa kita itu mengambil pemahaman seperti itu. Ada orang itu dihidupkan Tuhan dengan hidup yang tenang, semuanya tenang. Sudah kafir, murtadkah dia? Yalah, membangkang, hidupnya kayaknya kelihatan secara johir tenang, bisa terjadi. Lalu ketenangan itu di mana? Ketenangan yang Allah berikan kepada manusia adalah pada muara batin kita, hati kita. Itu Allah berikan ketenangan. Penjudi itu ya, penjudi. Pernah dengar penjudi lah? Penjudi itu
Tidak ada uang gelisah, ada uang gelisah dia. Kalau pian pang ada uang, ada uang tidak gelisah, tidak ada uang juga tidak gelisah. Penjudi terbalik. Ada uang, tidak ada uang dia gelisah, tidak bisa main judi. Ada uang dia gelisah lagi, mana musuhku main judi. Nah, kayak itu lah. Iyalah. Bila tidak ada di kampung itu musuhnya, bisa dicarinya tuh orang. Yuk kita main judi katanya. Hah? Ya kah? Subhanallah. Nggak usah judi lah, main catur aja lah. Ya. Kalau sudah suka main catur kayak Pak. Kalau tidak ada orang main catur. Hah? Oh, ribut. Begitu 17 Agustus datang, wah ini rame nih main catur nih. Ya kah? No. Inilah manusia. Maka kata Syekh, itulah kejahilan. Maka hilangkan semua persoalan itu tadi itu. Kalau engkau ingin berserasi dengan takdir, bisa berserah diri kepada Allah, hanyut dalam perahu Allah, bergelombang dalam perahu Allah, menegakkan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, gampang itu kata saya. Caranya apa saya? Ujar saya, ini rahasianya. Aqna bi'ataihi. Sekarang, mulai dari sekarang, terimalah apa adanya, apa saja pemberian Allah kepadamu. Pemberian Allah itu apa saja? Coba kita nanti pulang ke rumah kan, kita lihat rumah kita mungkin kecil, mungkin ada yang menyewa, yalah, itulah pemberian Allah kepada kita. Kemudian kita duduk mengambil air, kita lihat air itu, itulah pemberian Allah aja wajalla. Oh, air ini juga pemberian Allah betul. Duduk di kursi, lihat kursinya sudah buruk, lusuh sudah, ya kah? Inilah pemberian Allah aja wajalla. Melihat istri kita, masya Allah, serapiannya menganggap, tapi kesimpulannya adalah itu pemberian Allah. Si istri juga melihat suaminya, oh inilah pemberian Allah kepadaku, suamiku ini, berarti ini sudah yang paling terbaik bagiku. Subhanallah. Bisakah kita itu memandang atas sebuah pandangan kita dengan pandangan Allah aja wajalla? Nih, memandang sesuatu dengan pandangan Allah kayak apa? Pandangan Allah itu tadi tuh, melihat semua itu tadi itu adalah pemberian Allah. Karena Allah itu maha sombong. Maha sombong Allah itu. Beda kita dengan kita, jauh tidak ada apa-apanya kita. Menurut kita manusia, Allah itu minta disembah. Tapi Allah sendiri tidak mau disembah. Tapi dia memerintahkan untuk disembah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni. Sembahlah aku. Tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, sembahlah aku. Tapi Allah sendiri tidak berhajat untuk disembah. Allahu somad. Allahu ahad. Arti ahad tidak ada artinya makhluk ini, selain dirinya yang maha hebat. Jadi bertambah manusia, makhluk Allah, bertasbihkah mereka, menyembah Allah, tidak ada sedikit pun apa-apa bagi Allah perubahan. Allah maha hebat, Allah maha agung. Tapi dia memerintah kepada manusia untuk mengabdi kepadanya. Kenapa? Berarti ada sesuatu di akhirat kelak, bila tidak melaksanakan perintah Allah, ada ajab Allah yang menunggu kita. Ada persoalan nanti di akhirat. Inilah rahasia Allah Azza wa Jalla. Allah tidak minta disembah, tapi memerintahkan manusia untuk disembah. Melewati siapa Allah memerintahkan? Melewati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kurangnya Allah memberi salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi masih menyuruh manusia untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa untungnya bagi Allah? Tidak ada untungnya bagi Allah. Semua itu adalah untuk hamba-hambanya karena anugerah. Tidak ada sedikit pun yang bisa kita bayar kepada Allah hari ini juga, sampai kapanpun juga, atas pemberian Allah sekarang ini terhadap ini.
Itulah cara pandang Allah terhadap diri kita. Allah Maha Kuasa sejak qadim, walal akhir, tidak pernah berakhir kekodimannya, kekuasaannya tidak pernah, tidak bertambah dan berkurang. Sedangkan manusia bisa hina, bisa terpuji dan mulia, hanya juga bergantung dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang penting kita sadarkan. Kesimpulannya, belajarlah memandang apa yang dipandang oleh Allah, yaitu semua ini tidak lain pemberian Allah. Mulai dari sekarang kita, maka engkau sudah, bila itu kau lakukan, itu meloncat, sudah engkau bisa menerima takdir Allah, engkau bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Engkau menjadi manusia yang hebat, kata saya. Hebat di dunia, hebat di akhirat, hebat menurut para malaikat di langit. Subhanallah. Itulah bagaimana kita memandang. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.